Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha dari KPI 3E, NIM saya 20083021165. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan kelompok. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang ditugaskan oleh dosen pembimbing Pak Babay. Dalam penjelasan kali ini saya akan membagi tema ini terhadap 6 subtema. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah jenis pengambilan keputusan, lalu ada elemen-elemen, lalu ada faktor yang mempengaruhi, lalu ada teknik pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah tipologi pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi. Definisi keputusan sendiri secara harfiah itu berarti pilihan. Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan atau dapat dikatakan sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan. Definisi ini mengandung pengertian dalam keputusan. Yang pertama adalah ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, lalu yang kedua ada alternatif yang harus dipilih dari salah satu, lalu yang terakhir adalah ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekatkan kepada tujuannya. Dalam bukunya Paine tahun 1988 dituliskan, Spears mengumpulkan bahwa decisions making is a process of selecting among available alternatives. Di sini dijelaskan bahwa pengambilan keputusan itu menyangkut pilihan dari berbagai macam alternatif yang ada dalam sebuah organisasi. Lalu pada hakikatnya pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan juga data menurut James A. F. Stoner. Lalu pengambilan keputusan itu adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Singkatnya, pengambilan keputusan itu muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah karena ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah jenis pengambilan keputusan. Dibagi menjadi dua, terprogram dan tidak terprogram. Terprogram di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang terstruktur dan juga berulang dan dapat ditangani dengan pendekatan yang rutin. Lalu tidak terstruktur di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk keputusan yang terprogram sendiri merupakan keputusan yang bersifat rutin. Artinya keputusan ini terjadi karena permasalahan yang terstruktur dengan baik dan terulang. Contoh dalam perguruan tinggi seperti pembimbingan KRS itu merupakan keputusan yang terprogram. Lalu yang untuk tidak terprogram adalah membuat keputusan baru, tidak terstruktur dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat dikembangkan juga prosedur tertentu untuk menangani suatu masalah. Memerlukan penanganan khusus dan proses pemecahan masalah dengan intuisi dan kreativitas. Contohnya adalah ketika pemerintah menetapkan PPKM darurat untuk mencegah melonjaknya kasus COVID-19. Lalu ada elemen-elemen. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Setelah ditetapkan tujuan akan dilanjut dengan identifikasi masalah untuk pengambilan keputusan. Lalu dikembangkan berbagai alternatif-alternatifnya. Setelah itu dilaksanakan evaluasi dan dipilih salah satu alternatif yang paling baik. Setelah itu akan dilaksanakan keputusan yang sudah disepakati. Dan terakhir adalah evaluasi dan juga koreksi guna keputusan tersebut akan berkelanjutan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama adalah kondisi ketidakpastian. Suatu kondisi di mana pengambilan keputusan ini mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah yang tepat karena hasil dari setiap alternatif tersebut sudah diketahui. Lalu yang kedua adalah faktor risiko. Suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadi dan kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah ketidakpastian. Itu suatu kondisi di mana pengambilan keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat
objektif bersifat. Ada sisa 4 faktor. Faktor ini merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor fisik, didasarkan kepada rasa yang dialami oleh tubuh seperti rasa tidak nyaman dan juga tidak nikmat dalam menjalannya. Lalu yang kedua adalah rasa emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap seseorang. Orang ini akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Lalu yang keenam adalah faktor rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensinya. Terakhir adalah faktor interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, hubungan antar satu orang ke orang lainnya dan dapat mempengaruhi tindakan individualnya. Lalu selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan di sini saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama ada teknik brainstorming, lalu yang kedua adalah teknik Delphi, dan yang ketiga adalah teknik kelompok nominal. Teknik brainstorming saya akan jelaskan satu ya. Untuk teknik brainstorming sendiri, tujuannya itu meningkatkan kreativitas dalam diskusi kelompok dengan menciptakan lingkungan baru, lingkungan yang merangsang munculnya gagasan-gagasan baru. Dalam brainstorming sendiri ada aturan mainnya. Ada 4 aturan main dalam mengambil brainstorming ini. Yang pertama adalah tidak ada gagasan yang boleh dikritik. Lalu yang kedua, didorong dengan adanya kebebasan berpendapat. Lalu yang ketiga adalah penekanan pada kuantitas dari gagasan, karena anggapannya itu semakin banyak gagasan semakin baik. Lalu yang terakhir adalah dalam pengambilan keputusan brainstorming ini, para anggota didesak untuk memperbaiki atas ide-ide peserta yang lain atau anggota yang lain dan dikombinasikan ide tersebut untuk solusi yang lebih baik. Yang kedua adalah teknik Delphi. Teknik Delphi di sini merupakan suatu metode mengkombinasikan informasi dan wawasan dari para anggota pengambil keputusan dengan menghilangkan interaksi tatap muka. Pengambilan keputusan teknik Delphi ini adalah keunggulan dan juga kelemahannya. Keunggulannya, orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini tidak berhadapan muka, jadi tidak terpengaruh oleh seseorang yang mendominasi atau terhindar dari trik-trik psikologis yang disebabkan oleh kepribadian seseorang. Lalu juga memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan antara keahlian, pengalaman, dan kearifan dari individu tanpa mengorbankan waktu dan biaya. Tapi teknik Delphi ini memiliki kelemahan. Yang pertama, memerlukan waktu yang banyak untuk mengumpulkan informasi dan menyerahkan kepada ahli untuk merevisinya. Lalu yang kedua, waktu proses menurunkan antusias untuk berpartisipasi karena tidak menatap muka langsung. Lalu yang terakhir ada teknik kelompok nominal, merupakan penggabungan antara dua konsep tersebut. Prosedurnya, yang pertama, setelah permasalahan diidentifikasi dengan jelas, masing-masing anggota diminta untuk mengembangkan solusi sendiri-sendiri atas permasalahan yang terjadi, lalu menyampaikan gagasan secara tertulis tanpa diskusi yang diringkas dan ditulis di papan tulis. Lalu setelah gagasan awal disampaikan, kelompok itu akan membahasnya, menjelaskan dan juga menilainya, kira-kira mana yang baik. Lalu terakhir dilakukan pemungutan suara atas gagasan-gagasan yang telah dikemukakan. Kemudian masing-masing gagasan tersebut akan di-ranking solusinya dan ditentukan berdasarkan perolehan suara. Begitu. Lalu yang terakhir ada tipologi pengambilan keputusan. Tipologi pengambilan keputusan saya bagi hanya menjadi 3. Yang pertama adalah tipologi otoriter. Yang kedua ada demokratis, dan yang ketiga adalah gaya para nabi. Nah, gaya otoriter itu adalah gaya pemimpin yang selalu memaksakan kehendaknya pada setiap orang meskipun dengan jalan kekerasan. Namun kebijakannya itu berlaku secara distributif dan tanpa kompromi.
Gaya ini secara epistemologis cenderung beraliran Machiavellian atau Machiavellian Hobbesian. Lalu yang kedua adalah gaya demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang cenderung selalu menggunakan musyawarah. Namun gaya ini sangat lemah mengambil sikap dalam tindakannya dan terkesan pragmatik. Gaya ini cenderung beraliran liberal dan moderat. Yang terakhir adalah gaya para nabi, yaitu gaya kepemimpinan yang berkarisma dengan menggunakan jalan kemanusiaan, dalam arti lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dibanding dengan kepentingan pragmatis. Gaya ini cenderung mengikuti aliran humanistik teologis. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.